Maknanya kalau jiran tengah klaim langit dia paling cerah, kita masih boleh nampak dari atas. Dunia dikejutkan dengan peluncuran satelit Synthetic Aperture Radar, atau lebih dikenal sebagai satelit SAR Malaysia, yang disebut-sebut sebagai salah satu satelit pencitraan radar tercanggih di dunia saat ini. Malaysia baru cipta sejarah dengan ciptaan AI buatan tempatan, iaitu Mars 1000. Yes, you heard that right. Chip AI pertama dunia dicipta bukan oleh syarikat gergasi luar negara, tapi oleh orang kita pun juga. Dulu Malaysia yang selalu kita anggap remeh, geng, ternyata sekarang telah melampaui Indonesia. Bahkan Indonesia tidak. Namun benda-benda teknologi seperti ini kita jauh ketinggalan daripada Malaysia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyeritain beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyeritain sebuah video lagi dan lagi Malaysia membuat gempar dunia, geng. Lagi dan lagi. Kenapa? Karena Malaysia meluncurkan satelit radar SAR pertamanya, geng. Itu hari Indonesia. Jadi Malaysia tidak mau kalah, geng. Malaysia meluncurkan juga satelitnya, geng. Waduh. Dan yang membuat gempar, geng. Dan membuat gempar, ternyata Malaysia lah yang pertama menciptakan AI, geng. Waduh, teknologi Malaysia udah dikagumi oleh seluruh dunia. Apakah kita masih berdiam diri saja saat Indonesia membuat ini? Malaysia juga membuatnya. Ternyata mereka bisa, bukan cuma kita saja yang mampu, geng. Aduh, sedangkan bila Malaysia membuatnya, sedangkan kita cuma bisa menontonnya, geng. Waduh, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Jom kita simak bersama-sama. Let's go. Korang tahu tak, Malaysia baru je buat benda gila power. Kita dah berjaya lancarkan satelit buatan sendiri ke angkasa lepas, weh. Ya, betul. Bukan import punya, bukan claim punya. Tapi buatan kita sendiri. Nama dia Terra X1 atau nama penuh dia IR-Sat-03. Hasil kerja Terra X Space, SDN BHD, syarikat tempatan, bukan subsidiari negara jiran tau. Dan yang best, ni satelit jenis Synthetic Aperture Radar, SAR. Teknologi ni boleh ambil gambar bumi walaupun malam-malam gelap, hujan lebat atau ribut petir sekalipun. Maknanya kalau jiran tengah klaim langit dia paling cerah, kita masih boleh nampak dari atas. Pelancaran dibuat 19 Oktober pukul 11.33 pagi waktu Malaysia kat Pusat Pelancaran Satelit Jiuquan, China, naik roket Kinetica 1. Nama pun dah bunyi laju. Bukan macam setengah tempat yang projek roket dia baru sampai tahap balon helium je. Satelit ni bukan sekadar nak tunjuk hebat, tapi nak bantu pantau bencana, pertahanan, infrastruktur dan alam sekitar. So kalau jiran-jiran tertiba nampak kabus pelik dekat sempadan, jangan risau. Mungkin Terra X Sawan tengah tengok je. Dulu orang kata Malaysia ni boleh hantar angkasawan je. Itu pun sekali je. Sekarang ni kita dah sampai tahap buat dan hantar satelit sendiri ke angkasa. Ada negara tu, angkasawan pun masih pakai CGI lagi katanya. Apa pun, ni langkah besar untuk Malaysia. Dari bumi sampai ke langit. Kalau korang bangga tengok Malaysia makin ke depan, tak banyak yang tahu, di balik langit biru yang kita pandang setiap hari, Malaysia sedang menorehkan sejarah baru. Negara ini diam-diam melangkah jauh ke depan. Bukan sekadar membangun gedung pencakar langit, bukan sekadar membangun jalan atau jembatan, tapi kini Malaysia sudah menatap langit dan menguasai teknologi satelit canggih. Dunia dikejutkan dengan peluncuran satelit Synthetic Aperture Radar, atau lebih dikenal sebagai satelit SAR Malaysia, yang disebut-sebut sebagai salah satu satelit pencitraan radar tercanggih di dunia saat ini. Satelit ini bukan main-main, bukan satelit komunikasi biasa, tapi teknologi pengintai permukaan bumi dengan kemampuan menembus awan, hujan, bahkan malam sekalipun.
Dengan teknologi SAR, Malaysia kini bisa memantau wilayahnya dengan akurasi luar biasa, dari perairan Sabah dan Sarawak hingga kawasan perbatasan dan lautan strategik. Teknologi ini juga bisa digunakan untuk pencarian dan penyelamatan, mendeteksi bencana alam, bahkan membantu pertahanan nasional. Dulu, mungkin banyak yang tak percaya Malaysia mana mampu buat satelit, tapi kini dunia terdiam karena yang dulu dianggap mustahil, kini sudah jadi kenyataan. Yang lebih hebat lagi, sebagian besar teknologi ini dibangun oleh tenaga pakar tempatan Malaysia sendiri. Hasil kerja keras ilmuwan muda dan kolaborasi universiti serta agensi angkasa. Inilah simbol dari kemajuan sebenar bukan sekadar kata-kata, tapi tindakan nyata yang bisa dilihat di angkasa. Ketika banyak negara masih sibuk berdebat soal politik dan isu sempit, Malaysia memilih untuk melangkah keluar orbit secara harfiah. Inilah momen di mana dunia mulai membuka mata, bahwa negeri kecil di Asia Tenggara ini, kini berdiri sejajar dengan negara maju dalam bidang teknologi ruang angkasa. Tak heran, jiran pun terpana. Mereka tak menyangka, Malaysia mampu melangkah sejauh ini. Sementara banyak negara masih tertinggal dalam hal inovasi, Malaysia justru menorehkan sejarah baru yang akan dikenang bertahun-tahun ke depan. Cuy, lu tahu nggak? Negara tetangga kita Malaysia baru aja meluncurkan satelit radar SAR pertamanya, namanya Tera-X1. Satelit ini keren banget karena pakai teknologi synthetic aperture radar. Artinya dia bisa lihat permukaan bumi meskipun malam hari atau tertutup awan. Tera-X1 ini diluncurkan dari Jiuquan Satellite Launch Center di Cina tanggal 19 Oktober 2025 kemarin. Dan menariknya, bukan cuma milik pemerintah aja, tapi hasil kolaborasi antara perusahaan swasta Angkasa X sama agensi luar angkasa Malaysia. Fungsinya banyak banget cuy. Buat pantau bencana, perubahan hutan, pertanian, dan keamanan nasional. Artinya, Malaysia sekarang udah punya kemampuan ngintip bumi pakai radar sendiri, sesuatu yang Indonesia belum punya. Nah, semoga nih ke depan Indonesia juga bisa nyusul punya satelit SAR buatan lokal. Karena ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga kemandirian data dan kedaulatan luar angkasa. Dulu Malaysia yang selalu kita anggap remeh, geng, ternyata sekarang telah melampaui Indonesia. Bahkan Indonesia tidak sama seperti Malaysia, geng. Waduh, kok bisa Indonesia kalah? Padahal Indonesia katanya negara kaya, negara yang hebat, negara yang makmur, katanya, geng. Namun benda-benda teknologi seperti ini, kita jauh ketinggalan daripada Malaysia, geng. Itu hari ada isu Indonesia menerbangkan satelit, namun untuk jaringan bukan seperti ini, geng. Ini lebih canggih daripada Indonesia satelitnya, geng. Bayangkan, Malaysia yang selalu kita anggap remeh, Malaysia yang selalu kita anggap tak akan bisa menyangi Indonesia, ternyata sekarang lihat sendiri seperti apa, geng. Itu lebih canggih daripada milik Indonesia, geng. Kalau Indonesia cuma geng, jaringan, sedangkan ini bisa malam pun bisa, siang pun bisa, pokoknya serba bisa katanya, geng. Ini bukan dia yang ngomong, tapi dia yang ngomong kayak gitu ya, geng ya. Oke, banyak teknologi yang telah dibuat oleh orang ataupun warga Malaysia, dan ini teknologi yang ikinya baru tahu juga, ternyata teknologi ini pertama kali dibuat di Malaysia. Apakah itu? Jom kita simak. Ada syarikat yang mengeluarkan AI chip yang pertama dalam dunia. Yes, you heard that right. Chip AI pertama dunia dicipta bukan oleh syarikat gergasi luar negara, tapi oleh orang kita pun jua. Yang menciptanya ialah anak Sarawak bernama Syariman. Syariman Jamil, kineknya di Cardiff, United Kingdom, tapi jiwanya tetap Bumi Kenalang. Entok bukan kerja solo, Tok bekerjasama dengan syarikat Akademi British, tapi teknologi AI chip Toknya belajar dari kita. Orang putih pun belajar dengan kita kena AI chip. Jadi kita Sarawak handal jua. Kini dunia di nangga Sarawak. World Economic Forum dah ngengkah Bintulu sebagai antara 36 kawasan peralihan hijau utama ke dunia. Satu di Asia iaitu di Sarawak. Di mana Sarawak? Ialah Bintulu. Kita pula dari Debah, Universiti Percuma start 2026. Kita mula hidrogen, polisilikon, AI, infrastruktur bertaraf dunia. Semua untuk sigit tujuan, pakai ngangkat anak Sarawak jadi pemimpin teknologi dunia. Dengan adanya anak-anak Sarawak yang pandai, yang keluar daripada
pendidikan percuma di peringkat universiti, yang boleh melanjut pelajaran ke master termasuklah PhD di dalam jurusan-jurusan penting dunia. Kita akan terus membangunkan negeri kita. Masihkah kalian ingin meremehkan negara Malaysia? Lihat sendiri, negara Malaysia sudah melampaui jauh negara Indonesia, negara kita sendiri, geng. Gimana tuh, geng? Teknologi menurut kalian dikasih Singapura, namun yang pertama kali adalah Malaysia. Dan juga sekarang Malaysia telah mengembangkan AI chip dan lain sebagainya. Nanti kebelakangannya ini, gak mungkin Malaysia akan stuck di situ saja, geng. Pasti akan ada gebrakan-gebrakan baru dari Malaysia, geng, dari negara jiran kita. Ya. Dulu negara jiran kayak gitu ya, geng, yang kita anggap remeh, kita anggap sampah. Namun sekarang lihatlah, dia makin terbang dan teknologinya makin canggih. Dan investor-investor tentunya makin banyak tertarik kepada negara Malaysia. Come on lah Indonesia, kapan kalian bangkit? Cuma taunya menghina saja ataupun merendahkan negara Malaysia. Oh, tidak bisa akan bangkit, geng, kalau seperti itu saja. Mentality kena berubah, kita harus bisa mencontoh hal-hal baik daripada negara Malaysia untuk dikembangkan di negara kita, yaitu Republik Indonesia. Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.